Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nurul Effendi from the Accounting Study Program. So welcome to this learning video on organizational behavior. In today's session, we will explore how individual and groups act within an organizations and how their behavior shape performance, teamwork, and overall workplace dynamics. Understanding organizational behavior is essential for building effective communication, improving motivation, and creating a positive work environment. So get ready to dive into the factors that influence human behavior at work and discover how these insights can strengthen organizational success. So let's begin the video. Pertama masuk ke dalam definisi sebuah organisasi. Nah, definisi dari organisasi sendiri adalah sistem pola aktivitas kerjasama yang teratur dan berulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pandangan terkait dari organisasi sendiri yaitu sebuah perpaduan bagian-bagian yang saling bergantung melalui kewenangan, koordinasi, dan juga pengawasan untuk sebuah efisiensi. Nah, seperti contohnya itu organisasi sendiri yaitu meliputi perusahaan, lembaga pemerintah, kemudian berbagai komunitas sosial yang berinteraksi untuk mencapai sebuah misi dalam waktu yang lumayan panjang. Nah, kemudian definisi perilaku dari organisasi, yang dimana studi komprehensif menyatakan perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan juga struktur mempengaruhi perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas sebuah organisasi. Kemudian fokus dan interaksi manusianya yaitu secara kompleksnya antar manusia dan juga bagaimana perilaku mereka membentuk hasil organisasi termasuk kinerja, kepuasan kerja, dan juga inovasi. Kemudian ada bidang interdisipliner yang dimana sebagai bidang studi dari perilaku organisasi sendiri yang menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi memberikan perspektif holistik tentang perilaku di tempat kerja. Kemudian selanjutnya terdapat prinsip-prinsip organisasi menurut E.M. Williams, yang dimana pertama terdapat tujuan jelas, hierarki dan kesatuan perintah, kemudian pendelegasian dan akuntabilitas, kemudian yang keempat pembagian kerja dan rentang kendali, yang terakhir kepemimpinan dan fleksibilitas. Nah, tujuan yang jelas yang dimana setiap organisasi harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik sebagai arah strategis. Kemudian struktur yang jelas dengan satu atasan untuk setiap bawahan memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Kemudian terdapat pendelegasian dan akuntabilitas yang menggambarkan wewenang dan juga delegasi harus disertai dengan pertanggungjawaban yang setara. Lalu spesialisasi tugas dan juga jumlah bawahan yang optimal untuk setiap manajer, serta kepemimpinan yang efektif dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya yaitu terdapat tingkatan analisis dalam perilaku organisasi yang dimana terbagi menjadi 3 aspek yaitu individu, kelompok, dan juga organisasi. Nah, hal ini menggambarkan bahwasanya dari aspek individu terdapat motivasi dan kinerja individu, sikap kerja dan kepuasan, serta kepribadian persepsi. Kemudian tingkat kelompok yaitu dinamika kelompok dan komunikasi, pengambilan keputusan dan konflik, dan terakhir pengaruh norma dan peran kelompok. Yang dimana dalam tingkat organisasi sendiri yaitu terdapat budaya dan struktur organisasi, proses perubahan dan pengembangan, strategi dan efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fungsi dan juga peran manajer dalam perilaku organisasi, yang dimana pertama perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan, yang dimana menunjukkan tujuan dan cara mencapainya dalam menyusun strategi, kemudian mengelola sumber daya dan mengatur aktivitas tim secara efektif, memantau kerja, mengevaluasi hasil, dan membuat koreksi yang diperlukan, dan juga sampai dengan memotivasi, membimbing, dan juga menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan. Lalu terdapat juga peran interpersonal yang membangun dan juga memelihara hubungan baik, menjadi figur penghubung dan juga pemimpin yang efektif.
serta keterampilan manajerial yang dapat menguasai keterampilan teknis, manusiawi, atau interpersonal, dan juga konseptual secara strategis untuk pembinaan yang holistik. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Terdapat 3 faktor, yang dimana pertama individu, kemudian kelompok, dan juga organisasi. Seperti dalam slide selanjutnya juga dijelaskan bahwasanya pertama individu, terdapat faktor-faktor seperti kepribadian, persepsi, nilai-nilai pribadi, dan sikap mempengaruhi bagaimana individu bertindak, berinteraksi dalam lingkungan kerja. Nah, pada faktor kelompok juga disertai norma kelompok, peran yang dimainkan, status, dan juga tingkat kohesi mempengaruhi dinamika dan produktivitas sebuah tim. Serta dari struktur organisasi, kemudian budaya perusahaan, dan sistem manajemen membentuk lingkungan kerja dan mempengaruhi perilaku karyawan secara keseluruhan. Nah, di slide selanjutnya yaitu terdapat tantangan dan kesempatan dalam perilaku organisasi, yang dimana dalam tantangan dan kesempatan ini terdapat keselarasan tujuan, sistem pengendalian, dan juga manajemen resiko. Pada keselarasan tujuan menjelaskan bahwasannya individu dengan tujuan organisasi adalah tantangan krusial untuk mencapai sebuah strategi. Kemudian di sistem pengendalian dapat membangun sistem yang mendorong perilaku positif dan mendukung dalam pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, selanjutnya terdapat manajemen risiko yang mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko serta membuat keputusan yang tepat untuk keberlanjutan dan memahami tantangan-tantangan, memberikan kesempatan bagi para pemimpin untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Nah, kemudian terdapat studi kasus singkat yaitu terkait dari pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tim. Beberapa studi komprehensif juga telah terlihat hasilnya bahwasannya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tim ini berpengaruh sangat signifikan, yang dimana dalam studi kasus ini juga terdapat peningkatan produktivitas di sebuah perusahaan teknologi, yaitu tim proyek X mengalami peningkatan produktivitas yang sangat signifikan mencapai 30% setelah manajer menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, hal ini terdiri dari komunikasi terbuka, penghargaan individu, dan juga pemberdayaan, yang dimana manajer mendorong dialog dua arah, mendengarkan masukan anggota tim, dan mempertimbangkan ide-ide mereka. Kemudian kontribusi setiap anggota tim juga diakui dan dihargai, yang secara langsung meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan terhadap proyek itu sendiri. Dan juga anggota tim juga diberi lebih banyak otonomi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan inovasi serta tanggung jawab dari setiap individunya. Dari studi kasus tersebut terdapat kesimpulan mengapa memahami perilaku organisasi sangat penting. Bahwasannya perilaku manusia adalah sebuah kunci dari keberhasilan organisasi, sangat bergantung yang dimana pemahaman dan juga pengelolaan perilaku individu serta dinamika kelompok menjadi kunci utamanya. Nah, manajer yang efektif juga memahami perilaku organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan efektivitas tim, dan pada akhirnya dapat mendorong produktivitas dari sebuah organisasi itu sendiri. Nah, yang dimana perilaku organisasi ini juga menjadi sebuah investasi untuk masa depan, yang dalam pengembangan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan akan membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan pertumbuhan organisasi yang stabil ke depannya. Nah, kemudian juga pemahaman mendalam terhadap perilaku organisasi ini juga yang pastinya dapat mendorong peningkatan produktivitas itu sendiri, yang dimana karyawan akan merasa dihargai, dipahami, dan didukung, akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta loyalitas yang lebih tinggi. Selain itu juga organisasi dapat mengurangi hambatan seperti stres kerja, komunikasi buruk, dan ketidakjelasan peran, sehingga kinerja secara keseluruhan meningkat secara signifikan. Nah, berinvestasi juga dalam pengembangan keterampilan interpersonal ini juga merupakan langkah strategis yang membawa manfaat jangka panjang bagi sebuah organisasi yang akan terus mengembangkan pemahaman tentang perilaku manusianya
yang mana akan menjadi lebih siap menghadapi tantangan, adaptif terhadap perubahan, dan juga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan. Nah, dengan demikian juga pemahaman perilaku organisasi bukan hanya pengetahuan, tetapi sebuah investasi penting untuk keberlanjutan masa depan sebuah organisasi.